Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Roy Martin Rahandra, dosen program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah. Dari mata pelajaran taksonomi tumbuhan ini, yang pertama itu adalah mempelajari penggolongan klasifikasi tumbuhan rendah berdasarkan alat perkawinan ataupun perkembangbiakannya, serta memberikan ciri-ciri morfologi dari tumbuhan itu sendiri. Intinya dalam mata pelajaran kali ini saya memberikan kesempatan secara penuh untuk mahasiswa dapat mempresentasikan melalui akun YouTube yang sudah disediakan oleh mahasiswa. Demikian, selamat menyaksikan video dari mahasiswa program studi pendidikan biologi. Hai, selamat siang guys. Perkenalkan, nama saya Beatrix Matawi, mahasiswa STKIP PGRI Papua dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Hari ini kita akan belajar mengenai statistik parametrik. Namun pembahasan kali ini yang pertama, pengertian statistik parametrik, yang kedua, syarat penggunaan statistik parametrik, yang ketiga, kelebihan statistik parametrik, yang keempat, kekurangan statistik parametrik. Untuk pada yang pertama yaitu pengertian statistik parametrik. Statistik parametrik adalah salah satu metode pengujian data yang ada di dalam statistik inferensial, di mana akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Hasil pengujian data sampel ini akan dijadikan kesimpulan untuk populasi. Umumnya, jika data berdistribusi normal dan sampelnya berukuran besar, maka data bisa diuji dengan statistik parametrik. Sementara, jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka akan termasuk ke statistika non-parametrik. Ukuran besar di sini terbilang relatif, namun biasanya angka 30 akan dikategorikan sebagai sampel yang berukuran besar. Yang kedua, syarat penggunaan statistik parametrik. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah sempat disinggung sedikit mengenai syarat penggunaan statistik parametrik. Namun ternyata tidak hanya hal itu, beberapa syarat bisa dijadikan pertimbangan untuk menguji statistik parametrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, populasi yang dijadikan tempat pengambilan sampel harus berdistribusi normal. Yang kedua, sampel memiliki variansi yang sama. Yang ketiga, skala data yang digunakan harus berbentuk interval atau rasio. Yang ketiga, proses pengambilan sampel harus dilakukan secara random. 3. Kelebihan statistik parametrik. Berikut adalah beberapa kelebihan dari statistik parametrik yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk menggunakan metode ini. Yang pertama, sampel memiliki varian yang homogen karena berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kedua, syarat-syarat parameter dari populasi yang menjadi sampel biasanya tidak akan diuji lagi dan dianggap memenuhi syarat. Yang keempat, kekurangan statistik parametrik. Adapun kekurangan dari statistik parametrik yaitu pertama, populasi harus memiliki variansi yang sama agar data dapat berdistribusi normal. Karena syarat utama menggunakan statistik parametrik adalah harus berdistribusi normal. Kedua, variabel-variabel yang diteliti harus berbentuk numerik dan dapat diukur, sehingga skala data yang diperbolehkan hanya skala interval dan rasio. Yang ketiga, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan.